misalnya kita sampaikan seperti itu, ya kita wajib bipartit kepada semua pihak, salah satunya juga kepada IKT. Seharusnya pembicaraan ini tidak dilakukan secara terbuka seperti ini, dilakukannya secara di ruangan, kita berdiskusi, perunding. Maunya bagaimana? Kalau misalnya tidak berkenan, Pak, dijawab 14 hari, Pak. 14 harinya harusnya IKT jawab 14 hari. Jawab. Oh, enggak berkenan nih. Ya sudah, kalau gitu kita bipartit bareng-bareng. Di mana? Di Sudinakar, ketemu sama pengawas gitu. Enggak ada masalah. Masa badan usaha milik negara nggak mau matuin aturan negara, kan begitu? Iya kan? Lucu kan, orang swasta disuruh ngikutin, masa badan usaha milik negara nggak mau ngikutin? Bukan kata saya loh, Pak. Kata Sudinakar. Hasilnya ini, Om. Nanti dibaca aja, Pak. Ya, kami hari ini melaksanakan kewajiban dari Sudinakar Trans Jakarta Utara dengan dikeluarkannya nota khusus, nota riksa khusus yang di sana sudah ditetapkan bahwa teman-teman kami sudah ditetapkan menjadi PKWTT, beralih menjadi PKWTT, dan itu sudah keluar di tanggal 31 Oktober 2025 kemarin. Nah, maksud tujuan kami ke sini adalah menindaklanjuti respon daripada perusahaan, karena setelah 14 hari di dalam ketentuannya itu kan harusnya ada balasan, tetapi kami tidak mendapat jawaban, maka kami hari ini ke sini. Ya, kami dari Trion Law Firm PH yang ditunjuk dari SPP TKI, yang dalam konteks ini sedang membantu memperjuangkan hak-hak karyawan dari anggota SPP TKI yang bekerja di IKT. Nah, dalam hal ini, kawan-kawan ini notabene-nya merupakan kawan-kawan dengan status alidaya. Ya. Dengan status alidaya, keperusahaan alidaya dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, konteksnya alidaya itu tidak bisa serta-merta dilakukan alidaya. Ada syarat-syarat objektif yang harus dipenuhi. Salah satunya adanya laporan kegiatan penunjang. Nah, ketika dialihkan pekerjaannya kepada pemborong, itu memang tidak dilaksanakan hal tersebut, sehingga hubungan kerja alidayanya menjadi cacat hukum. Oleh karena itu, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas dari Sudinakar Trans Jakarta Utara, itu mereka menyampaikan bahwa hubungan kerjanya yang dialihkan ini cacat hukum, dengan demikian wajib untuk menjadi karyawan atau pekerja dari IKT. Untuk konsekuensi hukum berikutnya apa? Yaitu menjadi PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Namun, ada syarat formil yang harus kita penuhi sebelum masuk ke persidangan, yaitu bipartit. Artinya adalah dari ketetapan yang ditetapkan oleh pihak Sudinakar Trans Jakarta Utara, apakah akan dilaksanakan, kapan dilaksanakannya, bagaimana metode pelaksanaannya, itu sebetulnya menjadi ruang diskusi. Kenapa? Karena tujuan hukum ketenagakerjaan adalah untuk menjaga harkat dan martabat semua orang. Bukan serta-merta pekerja itu menjadi aset atau yang bisa digantikan begitu saja. Tapi harkat dan martabat pekerja ini dipertahankan dengan cara manajemen dan pekerja itu duduk bersama berdiskusi. Metodenya bagaimana? Kami layangkan undangan dan permohonan untuk bipartit. Namun ketika kami hadir ke sini sesuai dengan surat yang kami layangkan, tidak diterima. Tadi alasannya adalah bukan kami tidak menerima loh, tapi karena memang belum ada jawaban dan segala macam. Notabene-nya kalau kami mengirimkan undangan itu H-1, jawaban itu dapat kami terima. Tapi kalau kami kirimkannya H-1 minggu, saya rasa tidak masuk akal jawaban itu untuk disampaikan. Apakah 1 minggu itu waktu yang kurang untuk mengundang seseorang untuk duduk bersama? Nah, dalam hal ini kita melihat apakah IKT ada itikat baik untuk menjalankan ketetapan dari pemerintah atau tidak. Kalau tidak ada itikat baik, maka kita harus mempertanyakan, ini badan usaha milik negara atau badan usaha milik oligarki? Tentu kita berharap ada perubahan sikap dari manajemen IKT, yang dimana menganggap bahwa kawan-kawan pekerja ini memang selayaknya manusia diajak duduk, diajak berdiskusi, diajak bertukar pikiran tentang bagaimana menyikapi dari notariksus tersebut. Nah, kalau memang tidak bisa, maka kita mau tidak mau menempuh upaya hukum berikutnya. Hari ini
sangat disayangkan. Kami selaku serikat pekerja bersama teman-teman pengacara sangat menyayangkan sikap dari manajemen yang tidak mau menemui kami. Artinya manajemen menutup komunikasi. Kami harapkan ruang komunikasi itu dibuka karena memang harus ada musyawarah ya dalam menyelesaikan segala sesuatu. Apalagi ini sudah yang bersifatnya mandatori ya. Artinya surat notariksa khusus ini kan sudah mandatori ya dari pemerintah ya. Dalam hal ini Sudinaker Trans Jakarta Utara, maka mestinya ada ruang diskusi di sana. Kami menyayangkan hari ini justru kita ditolak. Gitu.